Hai Vector, ucapkan salam. Di video kali ini kita akan membahas sedikit produknya Huawei dan juga alasan kenapa sebenarnya Huawei ini di-ban oleh Trump. Nah, di sini saya sudah ada beberapa produk. Yang pertama ada laptopnya Huawei yaitu MateBook 10 Pro dan di sini ada MatePad Pro. Jadi MateBook itu laptop, kalau MatePad itu tablet. Nah, ini ada semuanya ya. Jadi ada lengkap tablet, pensil sama keyboardnya. Untuk MatePad Pro ini kalau nggak salah harganya sekarang turun menjadi sekitar 9 juta sekian, hampir 10 juta ya. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sekali lagi, di sini saya tidak akan membahas secara review ya untuk beberapa produknya Huawei ini, karena kita akan membahas tentang, bisa dibilang ini adalah teori konspirasi. Jadi di sini ada laptop MateBook 10 Pro. Kalau kalian ingat setahun yang lalu saya udah pernah bikin video review yang ternyata produk laptop tersebut adalah hanya untuk iseng-isengan atau hanya untuk April Mop. Nah, desainnya itu mirip banget dengan MateBook 10 Pro ini. Jadi bener-bener frameless, kayak all screen, bener-bener terlihat keren. Cuman untuk produk yang April Mop itu untuk webcam atau kameranya itu ada di bagian kamera. Jadi sama seperti di smartphone, kayak semacam jerawat yang ada di pojok kamera gitu. Sedangkan untuk MateBook 10 Pro ini kameranya ada di bawah. Jadi ada di bawah keyboard. Yang mungkin ke depan saran saya buat Huawei juga bisa merealisasikan sebuah produk yang di April Mop-kan itu ya, untuk menaruh webcamnya di bagian layar. Jadi kayak istilahnya lebih keren gitu. Karena kalau posisi webcam di bawah, menurut saya banyak orang yang nggak suka posisi webcam di bawah, karena biasanya mereka akan terlihat lebih gendut dan juga eye angle-nya itu nggak pas kalau misalkan di bawah. Nah, untuk beratnya cukup ringan ya, dia memiliki berat 1,33 kg dan memiliki build quality yang aluminium. Pokoknya terlihat mewah banget. Kalau kalian lihat di bagian keyboardnya pun, nyala keyboardnya itu juga tidak tembus di area tombol lain. Jadi yang nyala itu cuman hurufnya. Ciri-ciri keyboard backlit yang mahal itu biasanya kayak gitu. Kalau kalian menemukan keyboard laptop yang backlit-nya itu tumpah-tumpah, istilahnya ada di pinggirannya tombol juga, itu ya keyboard backlit yang biasanya ada di laptop mainstream. Kemudian untuk MatePad Pro ini sebenarnya bukan barang yang baru ya. Makanya mungkin nanti akan saya langsung aja di reviewnya, nggak perlu unboxing karena udah banyak yang membahas juga untuk unboxingnya. Dan ini menggunakan chipset yang Kirin 990 dan dengan harga segitu kita sudah mendapatkan aksesoris yang lengkap. Jadi ada pensilnya, nah itu jatuh tuh ya. Dan kita juga mendapatkan kayak semacam pena tambahan kalau misalkan sudah nggak berfungsi atau sudah tipis, kita bisa pakai yang aksesoris tambahan yang kedua itu. Kemudian juga ada smart keyboard. Ini smart keyboard atau apa namanya ya? Pokoknya keyboardnya dari MatePad lah. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan terpasang semua, kalian tinggal ngecas pensilnya di atasnya seperti ini. Keyboardnya pun juga langsung connect ya. Dan dia koneksinya pakai Bluetooth, tapi kita nggak perlu mengkoneksikannya via setting kemudian Bluetooth. Jadi kayak plug and play, tinggal pasang, udah. Tapi kita nggak akan membahas produknya Huawei di sini ya. Kita akan bahas di next video karena memang kedua produk ini akan saya review. Sekarang kembali ke alasan, ke topik utama video ini, kenapa Huawei ini di-ban oleh Google. Sebenarnya bukan oleh Google tapi oleh Trump. Dan tidak hanya Google aja, kalau nggak salah terakhir itu TSMC juga dilarang untuk menyuplai part ke Huawei. Alasan utamanya kalau menurut saya ya, sekali lagi disclaimer dulu, ini menurut saya pure karena war, karena perang dagang. Jadi awalnya itu karena 5G. Kalau kalian belum tahu 5G, mungkin kita bisa tanya Vector ya. Hai Vector, what is 5G? 5NG katanya ya. Nggak sepenuhnya benar, tapi juga nggak sepenuhnya salah. Jadi 5G itu adalah singkatan dari Fifth Generation. Ini adalah standarnya telekomunikasi. Dulu itu ada 2G, 3G, 4G, dan yang terakhir yang paling baru adalah 5G. Gampangnya kayak gini deh, 5G itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengubah dunia. Enggak, saya enggak lebay karena memang 5G ini benar-benar bisa mengubah dunia. Kalau misalkan 4G itu latensinya 10 milisecond, 5G itu bisa 1 milisecond, dan 5G ini speednya
100 kali lebih kenceng daripada 4G. Nah, dengan teknologi 5G ini ke depan itu bakalan ada mobil yang bisa berjalan sendiri karena minim latency. Kalau kalian pernah tahu Skygrid itu adalah semacam kayak cloud gaming, cuman dia produk Indonesia ya, Skygrid ini. Nah, kalau misalkan kalian punya HP yang kentang, kemudian kalian pengen main game PC, kalian bisa pakai cloud gaming seperti itu. Jadi nggak perlu device yang benar-benar spesifikasinya rata kanan, udah bisa memainkan game rata kanan tapi pakai cloud server, pakai 5G tadi. Kemudian kalau kalian pernah nonton filmnya Money Heist ya, di mana ada itu siapa namanya yang dioperasi itu, ada yang dioperasi, kemudian dokternya itu mengoperasi dari Pakistan kalau nggak salah. Jadi dia bisa video call di situ, dan di Money Heist itu kebetulan videonya jaringannya lelah lah, bukan jaringan 5G lah. Jadi operasinya lumayan gagal pada waktu itu. Nah, 5G ini bukan hanya video call. Jadi ke depan bakalan ada robot yang dioperasikan dari remote atau jarak jauh dengan teknologi 5G. Jadi dokternya nggak perlu ada di hadapan, tinggal bisa operasi itu dari remote jarak jauh. Ada iklannya 5G-nya Huawei itu ada orang yang NATO, kemudian orang NATO-nya ini juga remote pakai robot dari jauh, kemudian robotnya itu dijalankan dengan teknologi 5G. Jadi 5G itu benar-benar istilahnya bisa mengubah dunia. Dan teknologi 5G yang paling maju sampai saat ini adalah miliknya Huawei. Paling murah, paling maju, paling established, infrastrukturnya paling banyak itu adalah milik Huawei. Nah, Presiden Donald Trump itu memban Huawei dengan alasan teknologi 5G-nya ini memiliki backdoor yang bisa mencuri data pengguna di seluruh dunia yang menggunakan infrastruktur 5G. Tapi menurut saya, sekali lagi ini menurut saya pribadi, kalau kita udah pakai smartphone, udah kita pakai aplikasi, kita udah pakai AI, udah nggak ada yang namanya privacy. Contohnya ini dialami oleh teman dekat saya sendiri. Jadi dia utang online di sebuah aplikasi, dan aplikasi utang online ini ketika diinstal dia akan meminta perizinan untuk lokasi audio, dan yang paling parah adalah daftar kontak yang ada di smartphone ketika dia diinstal. Dan hasilnya ketika teman saya belum bisa membayar itu sebarnya itu pun berita hoax. Jadi beritanya ini membawa lari uang orang. Nah, teman saya ini karena merasa namanya udah dijelek-jelekan ya, dia memang sengaja, namaku udah dijelek-jelekan, ya udahlah nggak usah dibayar. Akhirnya lebih parah. Jadi hoaxnya itu lebih parah. Hoaxnya itu kalau nggak salah kemarin itu penderita HIV, dan kebetulan teman saya itu kerjanya Grab ya. Bayangkan kalau misalkan disebarkan fotonya kemudian terpampang ini adalah penderita HIV, kan nggak akan ada mau penumpang yang naik Grabnya dia kayak gitu. Memang kalau misalkan ini agak melenceng sedikit ya, karena ini kita anggap aja podcast, jadi ngobrolnya bisa kemana-mana ya. Dan menurut saya sih kalau misalkan nggak punya uang jangan sampai utang online lah, mending utang ke temen lah. Utang ke temen itu nggak apa-apa daripada utang online, karena utang online itu bener-bener bahaya banget. Nah, dari situ kita bisa lihat kita udah nggak punya lagi privacy. Jadi kalau menurut saya 5G-nya Huawei ini kenapa diisukan backdoor dan juga privacy? Karena mungkin pendiri Huawei itu adalah mantan dari pemerintahan Cina, People Liberation Army. Adalah mantan pemerintahan China, jadi ya mau nggak mau semua informasi yang ada di 5G itu akan dikirimkan ke pemerintahan China. Dan karena China komunis, jadi banyak orang yang nggak suka dengan pemerintahan China. Dan walaupun sampai saat ini saya belum bisa menemukan berita dengan headline kalau misalkan 5G-nya Huawei itu ada masalah privacy, belum, atau saya aja yang belum tahu. Kalau mungkin kalian ada beritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar, karena sampai sejauh ini saya belum tahu kalau ada berita Huawei itu membocorkan privacy atau apalah. Nah, mengenai privacy ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kita udah pakai smartphone udah nggak ada privacy. Dan itu adalah alasannya Trump memban Huawei ya. Alasannya Trump karena privacy itu tadi. Jadi mereka nggak mau kalau dunia ini privasinya jatuh semua ke China. Itu alasan utamanya dari Presiden Donald Trump. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini saya garis bawahi dulu, menurut saya pribadi, kenapa Huawei di-ban? Ada beberapa alasan. Pertama menurut saya pure bisnis. Jadi ketika USA ini memenangkan race 4G, ketika 4G-nya Amerika ini benar-benar yang paling maju, Amerika bisa mendapatkan GDP atau Gross Domestic Product itu sekitar 100 juta billion dollar, 100 billion dollar, 100 juta dolar Amerika.
Nah, kalau pakai 5G, Amerika bisa mendapatkan 500 juta GDP dan juga jutaan lapangan pekerjaan baru. Jadi itu menurut saya pertama, itu benar-benar bisnis. Dan alasan kedua menurut saya ya privacy. Kalau misalkan Amerika udah bisa menguasai 5G, ya akan menguasai dunia. Sekarang pilihannya 5G ini akan jatuh ke tangannya China atau ke tangannya USA. Saya sama sekali tidak pro kedua-duanya. Saya nggak pro China, saya nggak pro USA karena saya hanya seorang konsumen. Saya tidak memiliki privacy yang benar-benar bisa menjatuhkan saya. Contohnya kalau misalkan saya presiden, kemudian saya punya privacy yang bakalan menjatuhkan jabatan saya. Enggak, jadi masalah privacy saya nggak terlalu peduli siapa yang dapat nanti China ataupun yang dapat USA. Dan menurut saya memang masalah privacy ini pasti. Jadi kita tinggal pilih aja siapa yang akan mendapatkan antara China atau USA yang bisa mendapatkan privacy kita. Itu sih pure pendapat saya. Jadi kalau masalah privacy memang ya itu tadi di awal saya udah bilang kalau misalkan kita udah mau pakai produk yang ada AI, ada wifi-nya, dia minta lokasi, dia minta audio, dia minta apapun di kehidupan kita, aplikasi tersebut, udah jangan berharap privacy. Dan menurut saya Presiden Donald Trump pun tidak salah. Mungkin ketika saya ada di posisi itu, saya juga akan melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan Trump menurut saya terlalu obvious, terlalu terlihat gitu loh, cara kotornya benar-benar terlihat. Nah ini menurut pendapat saya lagi ya, ini kita bikin ya kayak semacam ya pendapat saya, ini bukan hal yang bisa valid gitu karena ini cuma pendapat dari saya. Menurut pendapat saya Presiden Donald Trump ini lagi mengulur-ulur waktu, menciptakan chaos seperti ini agar teknologi 5G-nya Amerika ini minimal bisa sama dengan 5G-nya Huawei. Huawei ini karena memang pendirinya mantan pemerintahan China, jadi Huawei ini pasti dikaitkan Huawei itu milik pemerintah China. Walaupun dibantah kalau misalkan Huawei itu benar-benar pure milik Huawei, bukan milik China. Cuman kalau masalah itu saya nggak tahu ya, entah Huawei itu milik China atau enggak. Yang penting kalau dari saya, kalau saya sih siapapun yang menang nanti saya nggak peduli. Saya akan pilih yang 5G-nya paling murah dan 5G-nya paling kenceng untuk saya, yang paling menguntungkan untuk saya. Karena saya hanya sekedar konsumen, saya tidak memiliki kepentingan apa-apa. Jadi kalau konsumen, ya saya pasti pilih yang paling baik, paling murah, paling kenceng. Biasanya seperti itu. Untuk produknya pun kalau misalkan walaupun nggak ada GMS tapi memiliki spesifikasi yang benar-benar saya butuhkan, memiliki aplikasi yang bisa saya andalkan, ya kenapa nggak, asalkan dia murah walaupun tidak ada GMS. Menurut saya juga saya nggak peduli. Jadi kesimpulannya, kenapa Huawei di-ban oleh Amerika, oleh Trump? Kalau alasannya Trump adalah karena privacy. Kalau menurut saya adalah pure bisnis dan juga power atau kekuasaan, dimana ketika 5G udah dimenangkan oleh Amerika, ya privacy kita ke Amerika. Kalau dimenangkan oleh China, ya privacy kita ke China. Kita tinggal milih siapa yang ingin mata-matai kita gitu istilahnya. Karena menurut saya privacy itu tadi, aplikasi utang online aja bisa memata-matai, apalagi Amerika dan USA, Amerika dan China. Jadi udah pasti bisa lah. Cuman karena saya nggak ada kepentingan apapun, jadi saya nggak terlalu peduli. Kalau untuk produknya memang menurut saya Huawei ini benar-benar bisa memberikan produk yang keren banget. AI-nya itu lebih bagus dibandingkan brand lain. Dan saya bayangkan kalau misalkan MatePad Pro ini memiliki GMS, menurut saya bakalan wow banget. Cuman sekarang Huawei ya tinggal gimana caranya. Biasanya orang itu kalau ditekan di titik yang paling rendah, dia akan lebih termotivasi, lebih banyak inovasi. Jadi tinggal lihat Huawei ke depan apakah dia akan malah ikut lagi pakai GMS atau menciptakan ekosistem sendiri yang lebih baik. Ya kita tunggu aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video yang sebenarnya nggak terlalu jelas ini hanya sekedar unek-unek saya. Karena tadi ketika saya nge-review Huawei ini, ya pengen share aja kenapa sih kok di-ban gitu loh. Produknya bagus, sayang banget kalau misalkan ini ada GMS, wah gila. Menurut saya bakalan lebih gila-gilaan lagi. Tapi semoga ke depan Huawei bisa membuat produk tanpa GMS, tapi orang bisa tidak peduli lagi dengan GMS. Entah bagaimana caranya, silakan tim Huawei yang berpikir.